Salam semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kita masih dapat bertemu kembali. Renungan kita hari ini berjudul Tegar di Masa Sukar. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Surat Yakobus dibuka dengan sapaan yang hangat namun syarat makna kepada kedua belas suku di perantauan. Salam. Sebutan ini menunjuk pada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidup terpencar di wilayah Kekaisaran Romawi setelah penganiayaan di Yerusalem. Mereka kehilangan rumah, pekerjaan, dan rasa aman. Banyak di antara mereka hidup sebagai buruh miskin, diejek, bahkan ditindas oleh orang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Sehari-hari mereka harus bergumul antara mempertahankan iman atau menyesuaikan diri dengan dunia yang keras. Karena itulah Yakobus menulis dengan nada seorang gembala yang penuh kasih, menasehati agar mereka tetap sabar dan teguh. Dalam penderitaan mereka diingatkan bahwa cobaan bukan tanda Tuhan meninggalkan, melainkan sarana untuk menumbuhkan ketekunan dan kemurnian iman. Seperti petani yang menantikan hujan pertama dan hujan terakhir, mereka diminta menunggu waktu Tuhan dengan hati yang setia. Bagi Yakobus, hidup dalam perantauan lebih dari sekedar keadaan geografis. Itu adalah panggilan rohani, tetap berpegang kepada Kristus meski berada di tengah dunia yang menolaknya. Kesabaran mereka adalah benih iman yang suatu hari kelak akan mereka tuai hasilnya. Apa yang dialami jemaat perantauan di abad pertama bukanlah sesuatu yang asing bagi para hamba Tuhan di masa kemudian. Itulah yang dijalani oleh Adoniram Judson, misionaris pertama Amerika di Burma. 7 tahun pertama pelayanannya berjalan sunyi, tanpa satu orang pun yang bertobat. Bahasa Burma sulit, iklim keras, dan pemerintah curiga pada orang asing. Namun, ia tetap menerjemahkan Alkitab setiap hari meski belum melihat hasilnya. Ketika pecah perang Inggris dan Burma, Adoniram ditangkap sebagai mata-mata. Ia dirantai, digantung pada balok kayu, dipindahkan dari penjara ke penjara, dan tubuhnya disiksa oleh kondisi yang tidak manusiawi. Istrinya, Anne, berjuang membawa makanan agar ia tetap hidup. Setelah dibebaskan, Adoniram menerima kabar paling pahit. Anne dan anak mereka meninggal akibat penyakit. Duka itu membuatnya menarik diri untuk waktu yang lama, tetapi Tuhan memulihkan hatinya. Ia kembali melayani, menyelesaikan terjemahan Alkitab Burma, dan menanam benih iman yang kelak bertumbuh menjadi ribuan orang percaya. Kesabarannya membuktikan bahwa pekerjaan Tuhan sering bertunas di tanah air mata. Saat ini, jika ada di antara Anda tengah berada dalam kesesakan atau penderitaan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai menumbuhkan benih iman di dalam hati orang yang mau percaya kepadanya. Seperti jemaat di perantauan dan Adoniram, setiap masa tunggu dan derita yang kita jalani tidak akan sia-sia di tangannya. Mungkin sekarang ladang hidup terasa kering, doa belum dijawab, atau jalan tampak buntu.
Namun, di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja membentuk ketekunan dan ketaatan kita. Tetaplah tegar dan teguh. Kata-kata bijak. Jangan menjadi lemah saat kesesakan datang, karena Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang kuat dan berkuasa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, aku ingin tetap tegar di masa-masa sukar kehidupanku. Aku tahu ini tidak mudah, oleh karena itu bantulah aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.